Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watik waqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, orang tua kami, pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, Rabbukum, Rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga Allah masih berikan izin kita semua untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang alhamdulillah telah membimbing kita kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya pada hari ini bisa hadir, bisa bertemu, bisa berkumpul, bersilaturahim dengan Mas Panji beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita semua hadirnya kita semua hari ini di sini menjadi wasilah Allah muliakan kita baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ngajinya sih nggak usah formal-formal ya, santai aja ya. Jadi saya tinggal di Karawaci, Bu. Karawaci Tangerang. Saya dulu pernah sekantor dengan Mas Eko waktu di Cikarang. Terus sama Mas Panji juga sempat berapa kali ikut pengajian di tempat saya di Karawaci. Jadi alhamdulillah ya Mas Eko, Mas Panji, kita udah kenal gitu. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk langsung melihat keluarga besar Mas Panji gitu. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kelancaran, lapangkan rizki. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita masuk bulan Muharram. Bulan Muharram. Kalau bulan Masehinya bulan Agustus. Kalau kita ingat Agustus, ingat Muharram, biasanya kita ingat apa tuh? Yang sering kita ingat bulan Agustus, bulan Muharram. Kalau Agustus deh, kemerdekaan 17 Agustus. Kalau Muharram, kemarin 1 Muharram tuh tanggal berapa Agustus tuh? 1 Muharram kemarin 20 Agustus ya. 20 Agustus. 19 ya? 19 Agustus maghribnya. Iya betul. Jadi masuk ke 20 Agustus 19 ke 20. Jadi di bulan Agustus, di bulan Muharram ini kita diingatkan satu momentum terkait masalah pergantian tahun, pergantian waktu. Jadi 1 Muharram itu pergantian waktu, pergantian tahun di dalam Islam. Jadi bukan Desember ke Januari, tapi Muharram. Maka coba kalau kita melihat Muharram sebagai tahun baru dalam Islam, apa sih pelajaran yang kita bisa dapatkan di sana?
terkait dengan waktu. Sejatinya setiap manusia itu diberikan umur oleh Allah. Beda-beda nggak kira-kira? Tiap manusia dikasih umur oleh Allah sama atau beda kira-kira? Beda. Sama atau beda kira-kira? Tiap manusia dikasih umur oleh Allah sama atau beda? Ternyata setiap manusia dikasih umur oleh Allah sama. Satu hari 24 jam, sebulan 30 hari, setahun 12 bulan. Iya nggak Bu? Iya. Cuman jatahnya beda-beda. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 tahun. Jadi dalam Islam setiap manusia, setiap kita dikasih waktu yang sama oleh Allah. Tinggal masalahnya bagaimana kita menggunakan waktu kita itu untuk beribadah kepada Allah. Karena sejatinya manusia diciptakan oleh Allah, tidak ada tujuan lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau di dalam Islam itu waktu bukan sekadar penting, bukan sekedar sesuatu yang sangat pokok. Bahkan waktu itu bisa menentukan manusia dia celaka atau bahagia karena waktu. Jadi dalam Islam itu bukan hanya penting kemudian harus kita perhatikan, bahkan waktu yang kita punya menentukan kita akan bahagiakah kita atau celakakah kita. Kan begitu surahnya ya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wal asri artinya apa tuh Bu? Demi apa? Demi masa. Wal asri artinya Demi masa. demi masa, demi waktu, demi apa lagi? Wal asri artinya apa? Ini kita ngaji pelan-pelan nih. Wal asri artinya demi masa, demi waktu. Coba kalau kita buka ayat yang lain. Wadduha artinya apa? Demi waktu duha. Wal fajar demi waktu fajar. Wal lail demi waktu malam. Jadi kalau disebut wal asri artinya apa? Demi waktu asar. Jadi dalam Islam itu pergantian waktu, pergantian masa dihitungnya asar ke maghrib. Tadi seperti Ibu sampaikan tadi itu. Jadi bukan dihitung jam 12.00 malam yang sering kita rayakan 1, 2, 3 terus kita tiup trompet gitu ya. Dalam Islam bukan itu. Penentuan pergantian hari itu dari mulai asar masuk ke maghrib. Maka kalau penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan tuh pasti yang menghisap itu, yang menghitung itu, dia udah standby dari asar sampai maghrib di tempat-tempat tertentu untuk ngecek hilalnya sudah sampai mana. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, wal asri, seakan-akan Allah berikan pengajaran demi pergantian hari dari asar ke maghrib. Wal asri innal insana lafi husrin, sungguh semua manusia tidak ada kecualinya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia S1, mau dia sarjana, mau dia dagang, mau dia karyawan. Kata Allah, semuanya dalam keadaan husrin. Apa husrin itu? Wal asri innal insana lafi husrin. Husrin artinya apa? Merugi, celaka, binasa. Gitu. Jadi demi pergantian hari. Hari ini pindah ke besok, besok pindah ke lusa. Itu pergantian hari. Kata Allah, demi pergantian hari, semua manusia tidak ada pengecualian. Mau dia Jawa, mau dia Sunda, mau dia kaya, mau dia miskin, semua celaka. Husrin. Kalau semua celaka berarti nggak ada pengecualiannya. Semua kita dalam keadaan celaka. Jadi dengan bergulirnya waktu, bergantinya waktu, ini kata Allah kita semua dalam keadaan celaka. Semua kita merugi. Ilarnya apa? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu. Kecuali gitu. Jadi kalau kata Allah semua orang kita, termasuk kita ini orang merugi, illa kecuali. Yang dikecualikan banyak atau dikit kira-kira Bu? Tergantung. Kalau kata Allah semua manusia dalam keadaan husrin, dalam keadaan celaka, dalam keadaan binasa, illa kecuali. Nah biasanya kalau dikecualikan orangnya banyak apa dikit kira-kira? Tergantung dulu sih. Contoh kayak gini nih Bu. Ramadan 30 hari, kurang 2-3 hari, 4 hari mau lebaran. Terus kita bilang, semua orang di kampung ini pulang kampung kecuali saya. Berarti kecualinya tuh ilahnya banyak atau dikit kira-kira?
Dikit. Maka ayat ini menjadi penggambaran buat kita semua. Manusia semuanya akan celaka, akan binasa, akan merugi, kecuali sedikit saja di antara mereka yang tidak binasa, tidak merugi, tidak celaka. Siapa mereka? Illalladzina amanu. Mereka yang beriman. Jadi pergantian masa, pergantian hari, pergantian tahun, 1 Muharram itu mengajarkan kepada kita semua untuk tingkatkan keimanan kita, untuk sempurnakan keimanan kita, untuk perbaiki keimanan kita. Karena hanya dengan iman itulah kita tidak menjadi manusia yang celaka, manusia yang merugi, manusia yang binasa. Jadi 1 Muharram, tahun baru itu mengajarkan kepada kita semua untuk ingat tentang iman kita, untuk perhatikan iman kita, jaga iman kita, sempurnakan iman kita. Karena iman itu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka ketika kita diberikan umur oleh Allah, usia oleh Allah, waktu oleh Allah, maka kita harus tahu sebagai orang beriman, apa skala prioritas buat kita, apa yang penting dalam kehidupan ini. Tentu kita tahu tadi tujuan manusia dihadirkan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah. Tapi orang beriman pun harus tahu skala prioritas. Dalam beribadah itu mana yang mesti didahulukan. Kan dalam Islam ada ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang mungkin makruh, dan seterusnya. Maka kita harus tahu mana yang prioritas buat kita terlebih dahulu. Maka kalau kita bicara masalah ibadah-ibadah, kerjakan terlebih dahulu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya buat kita. Sholat, zakat, saum, haji kalau mampu. Itu yang pokok yang harus kita pahami. Di luar itu ada yang sunnah-sunnah. Jadi kerjakan yang wajib dulu, kemudian kerjakan yang sunnah. Kalau kita coba ditanya nih, misalkan ada orang tua nih, anaknya habis sholat zuhur, terus mau diteruskan dengan sholat rawatib, ba'da zuhur, 2 rakaat ke 4 rakaat. Tapi orang tuanya manggil si anak nih, Dek, Mas, jangan sholat dulu, ibu, ayah punya perlu, tolong beliin ini dan itu, gitu misalkan begitu ya. Itu kalau kita ngerti secara pemahaman agama, yang kita dahulukan yang mana kira-kira? Ngerjakan sholat rawatib 2-4 rakaat setelah zuhur, atau memenuhi panggilan orang tua kira-kira? Nah, jadi kita udah tahu tuh posisi kedudukan orang tua itu lebih wajib dibandingkan sholat sunnah. Nah, jadi orang beriman harus paham itu. Jangan sampai kayak tumpang tindih dan nggak paham. Yang wajib dijadikan sunnah, yang sunnah dijadikan wajib. Karena hari ini berapa banyak orang-orang karena ngajinya nggak sempurna. Kadang-kadang yang sunnah dia wajibkan, yang wajib dia sunnahkan. Sehingga apa? Tidak tepat dalam beragama ini. Maka ketika bicara masalah umur dan usia, pastikan kita paham skala prioritas dalam ibadah. Maka kata para ulama, seandainya kita diberikan usia, diberikan umur, diberikan waktu, maka harus diperhatikan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan sangat bahaya kalau manusia diberikan waktu tidak dimaksimalkan untuk beribadah. Kalau kita coba berikan pertanyaan nih, mana yang lebih berbahaya kira-kira? Kita menyia-nyiakan waktu, atau kita dimatikan oleh Allah, atau kita mati? Mana yang bahaya kira-kira? Menyia-nyiakan waktu. Kita meninggalkan waktu-waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita, atau kita dimatikan oleh Allah? Yang paling bahaya yang mana? Kita dikasih umur, dikasih waktu, terus nggak kita maksimalkan untuk ibadah, kita sia-siakan waktunya. Atau kita dipanggil oleh Allah, kita dimatikan oleh Allah. Yang paling bahaya yang mana? Mati atau nyain waktu kira-kira? Mati. Ya waktu. Ternyata kata para ulama, yang lebih berbahaya itu kalau kita diberikan umur, diberikan waktu, diberikan usia, kita sia-siakan waktu itu dibandingkan Allah matikan kita. Karena apa? Orang kalau dimatikan oleh Allah, dia cuma tinggalkan dunia, sama tinggalkan orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau orang menyia-nyiakan waktu, dia meninggalkan Allah dan meninggalkan surga. Celaka nggak kira-kira? Celaka. Jadi di antara kematian yang Allah timpakan kepada kita dibandingkan waktu yang kita sia-siakan, itu jauh lebih berbahaya waktu yang diberikan kita sia-siakan. Karena apa? Artinya kita meninggalkan Allah, meninggalkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka ini yang harus coba terus kita perhatikan. Jangan sampai kita diberikan waktu, diberikan usia,
Berangkat pagi, pulang sore yang dikejar dunia. Berangkat pagi, pulang malam yang dikejar dunia. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, dunia juga yang dikejar. Padahal perjalanan waktu manusia, hari, minggu, bulan, tahun akan berakhir masanya. Kapan berakhirnya tuh? Mati ya. Ketika Allah sudah cabut ruh kita. Allah cabut nyawa kita, dimatikan kita, diwafatkan kita, semuanya hilang. Yang kita kejar pagi sampai sore, pagi sampai malam, pagi sampai pagi, semuanya hilang dan kita tinggalkan. Dan kita akan kembali kepada Allah. Qul innal mautal ladzina tafiru minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna alimil ghaibi wasyahada fa unabiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan Muhammad, yang kematian engkau lari daripadanya, menghindar daripadanya, sembunyi daripadanya, pasti dia akan datang kepada kalian semua. Dan setelah engkau dimatikan oleh Allah, engkau akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang sudah kita perbuat selama hidup kita. Jadi usia kita, waktu kita, umur kita akan berakhir ketika nyawa dicabut oleh Allah. Maka sebaik-baik kita adalah orang senantiasa mengingat kematian kita. Kemudian bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menjemput kematian kita. Nah, jadi 1 Muharram, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita, jaga iman kita. Sempurnakan iman kita, kokohkan iman kita. Agar apa? Agar ketika Allah panggil kita, cabut nyawa kita, matikan kita dalam keadaan iman yang sempurna. Jadi pelajaran pertama terkait dengan 1 Muharram, pergantian tahun, kita diajarkan untuk mengingat iman kita. Perbaiki, sempurnakan, kokohkan iman kita. Karena manusia dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat lantaran imannya. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan engkau pernah sedih, engkau pernah lemah, engkau pernah takut. Engkau paling tinggi kedudukanmu, derajatmu, makommu, tempatmu, selama engkau dalam keadaan beriman. Tuh, kata Allah begitu. Jadi enggak apa-apa kita enggak punya uang, enggak apa-apa kita enggak punya materi. Selama masih ada iman yang sempurna dalam diri kita, Allah katakan kita paling tinggi kedudukan kita. Tapi sebaliknya, hatta kita punya harta berlimpah, jabatan begitu tinggi, rumah, kendaraan mewah, enggak ada iman dalam diri kita, rendah di hadapan Allah. Maka kalau ingin dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah derajat kita, jaga iman kita, sempurnakan iman kita, insya Allah kita akan mulia baik dunia maupun akhirat. Itu pelajaran pertama terkait dengan pergantian tahun.